Gimana ya caranya ningkatin produksi ASI? ASInya dikit banget. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Vida Oni. Hari ini kita akan cerita gimana cara memperbanyak ASI. Karena mau nggak mau kalau misalnya ASInya kurang atau sedikit, terus bayinya tidak mencapai kecukupan ASI, sebagai ibu ya galau sih ya. Karena pengennya kan ASI eksklusif 6 bulan. Kali ini kita akan bahas cara meningkatkan ASI, tapi sebelumnya silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan simak video berikut sampai habis. Sebelum aku lebih lanjut bahas soal ASI, silahkan kalian tonton dulu video tentang hormon-hormon yang mempengaruhi ASI. Karena kalau misalnya kalian udah kenalan sama hormon oksitosin dan prolaktin di video ini, maka kita akan lebih mudah untuk memanipulasi supaya ASInya makin banyak. Nah, kali ini kita akan bahas cara supaya ASInya makin banyak. Yang pertama adalah dengan rajin menyusukan bayi minimal 2-3 jam sekali. Kalau misalnya kalian bekerja atau tidak sedang menyanding bayinya, mungkin bayinya sedang dirawat di rumah sakit, atau kalian kerja jadi nggak bisa satu rumah dengan bayinya, atau kalian lagi sakit jadi nggak bisa nyusuin bayinya, tetap harus dikeluarkan si ASI itu dengan diperah atau dipumping minimal 2-3 jam sekali. Kenapa? Ini untuk membuat otak kita berpikiran bahwa tubuh kita ini memerlukan ASI yang lebih banyak. Jadi, otak kita ini canggih banget. Ketika ada bayi yang menyusu terus-menerus atau ASInya kita keluarkan terus-menerus, maka si otak ini akan merasa, wah, produksi ASInya kurang nih. Orang aku udah memproduksi 1000 cc, tapi kok ini tetap dikeluarin terus ya? Wah, berarti 1000 cc kurang nih. Kita harus memproduksi lebih banyak lagi. Lebih banyak dari 1000 cc yang sudah diproduksi. Sebaliknya, kalau misalnya kita jarang menyusui atau malah sudah bayinya disapi nggak disusui lagi, maka si otak akan berpikir, wah, kita nih produksi 1000 cc, yang dikeluarin nggak sampai 1000, cuma 500 cc. Rugi dong kita yang 500 cc. Yaudah, daripada rugi tenaga, mending besok kita produksinya 500 cc aja, biar lebih efektif. Nah, jadi akhirnya ASImu lama-lama berkurang. Jadi akhirnya ASInya bampet gitu. Makanya kamu harus men-trik si otak ini agar si otak ini merasa, wah, ini ASInya butuh banyak nih, karena tiap 2 jam dikeluarin, mana ngeluarinnya banyak. Tabunganku kurang nih, aku harus memproduksi lebih banyak lagi. Gitu ya. Jadi trik yang pertama adalah susukan bayimu setiap 2-3 jam atau pompa setiap 2-3 jam, bahkan di waktu dini hari. Jadi dini hari adalah masa dimana hormon oksitosin dan prolaktin kita itu tinggi. Jadi manfaatkan ketika dini hari itu untuk pumping. Kalau bayinya tidur gimana? Dia udah nyusu tadi 1 jam yang lalu, pumping aja nggak apa-apa. Oke? Kalau tadi melalui hisapan bayi yang sering itu kita merangsang hormon oksitosin. Nah, yang kedua adalah makan, minum makanan yang bisa membooster ASI. Ini supaya ASI kita bisa berkualitas. Selain untuk meningkatkan kuantitas ASI, jadi supaya kita juga meningkatkan hormon prolaktin. Ada beberapa makanan yang memang bisa merangsang hormon prolaktin dalam tubuh sehingga bisa memacu ASI. Contoh mudahnya ada kurma, susu kedelai, susu almond, kacang-kacangan pada umumnya. Tapi hati-hati ya bagi yang punya alergi kacang. Terus juga misalnya daun-daunan hijau, daun katuk, daun bayam. Nah, itu adalah makanan-makanan yang bisa melancarkan ASI. Jadi ketika kita menyusui itu sebenarnya nggak ada makanan pantangan kecuali ibunya alergi atau misalnya bayimu itu alergian. Jadi kamu sebenarnya bisa memperhatikan. Ada beberapa orang yang ketika dia makan ayam kok bayinya jadi merah-merah. Ada yang ketika ibunya makan kacang itu anaknya jadi mungkin rewel atau merah-merah juga. Nah, itu biasanya dipacu oleh alergi. Alergi ini biasanya menurun gitu. Jadi kalau mamanya, bapaknya alergian, perhatikan ketika kamu makan sesuatu, anakmu itu ada reaksi nggak? Walaupun secara teori memang makanan tidak berpengaruh langsung terhadap rasa ASI gitu, tapi ada beberapa bayi yang memang sangat sensitif, jadi akhirnya dia mengalami reaksi. Nah, ada beberapa daerah ya yang ketika habis melahirkan itu cuma boleh makan makanan tertentu aja.
ku beritahu itu adalah mitos. Ketika kamu menyusui, ketika kamu habis melahirkan, tubuhmu itu butuh banyak gizi, protein, mineral, vitamin untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang mungkin mengalami kerusakan ketika kamu melahirkan, dan juga untuk membantu produksi ASI. Lah opo kamu bakal punya ASI yang berkualitas, yang kental, yang kayak akan protein mineral kalau kamu cuma makan nasi sama garam aja misalnya. Jadi memang harus perhatikan nutrisi yang masuk. Nah, selain memperhatikan nutrisi yang masuk dan kalori yang masuk, karena kan ibu menyusui butuh tambah 500 kalori ya, jadi nggak boleh terlalu strict dietnya, kalian juga harus bahagia. Nah, bahagia adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan dan wajib kita lakukan ketika menyusui. Karena kalau misalnya kita stres, depresi, itu dia akan menghambat hormon oksitosin. Kalau hormon oksitosinnya itu terhambat, maka ASI-nya itu juga akan seret keluarnya, Bu. Jadi kita harus bahagia, relax, tenang, dan positive thinking. Mungkin memang agak sulit ya, apalagi kalau misalnya ASI-nya sedikit gitu. Jadi ASI sedikit itu kayak lingkaran setan, ASI-nya sedikit. Kita stres, ketika kita stres, oksitosin terhambat, ASI-nya tambah sedikit, akhirnya kita makin stres gitu. Jadi memang ketika kita menyusui ini, untuk bahagia ini kita harus melakukan trik gitu. Misalnya kita melakukan hal-hal yang buat kita senang, me time. Menjadi ibu bukan berarti kita nggak punya waktu untuk diri sendiri. Mungkin sesekali pas anaknya digendong mbahnya, atau pas anak ada suaminya gitu, kita bisa lah sedikit mandi lama-lama, pakai scrub, atau bisa mungkin pumping sambil dengerin musik favorit, pumping sambil nonton drama Korea gitu. Apalah yang buat kalian itu bahagia gitu. Jadi kalau misalnya kalian terlalu stres, aduh asiku kurang, asiku cukup nggak ya, itu nanti akan menghambat hormon oksitosin, jadi asimu tambah seret. Pede aja, yakin aja kalau kamu bisa menyusui. Banyak ibu-ibu di luar sana yang juga bekerja, harus pumping, harus menyusui, harus bolak-balik dari kantor ke rumah. Mereka bisa menyusui. Kalau mereka bisa, aku juga pasti bisa. ASI adalah investasi pertama untuk bayiku. Jadi aku akan memberikan investasi ini karena aku sayang banget sama dia gitu. Jadi memang harus relax, santai, dan positive thinking. Bahagia, ya. Nah, yang terakhir ini sering dilupakan oleh ibu-ibu, yaitu istirahat cukup. Kalian udah makan makanan bergizi, udah minum booster ASI yang ada di pasaran, udah diresepin booster ASI sama dokter, kalian udah rajin pumping, mungkin sampai di alarm, terus kalian udah berusaha untuk bahagia, tapi kalian tidak istirahat cukup, maka itu sama aja. Ketika kita kurang tidur, ketika kita kurang istirahat, maka tubuh akan menggunakan energinya untuk bertahan hidup. Maksudnya gini, ketika kita istirahat, itu kan tubuh sebenarnya sedang memperbaiki sel-sel yang mungkin rusak. Karena sel-sel tubuh kita ini kan setiap hari ada yang rusak kalau kita beraktivitas kan. Ketika kita tidur, itu tubuh memperbaiki sel-sel, memperbaharui diri, mengistirahatkan diri. Kalau kita kurang istirahat, maka tubuh akan berusaha untuk membuat kita bertahan hidup. Karena kita kurang tidur nih misalnya, jadi dia akan berusaha menggunakan energinya untuk menjadi kita tetap fit. Makanya kadang kalau orang tidur itu laparan, karena tubuh men-switch kebutuhan tidur dengan kebutuhan makan, karena dianggapnya sama-sama untuk bertahan hidup. Nah, kalau kamu kurang istirahat, energi tubuhmu yang harusnya buat bikin ASI malah buat bertahan hidup. Satu. Yang kedua, biasanya kalau orang kurang tidur itu moodnya jadi nggak enak gitu. Kalau ngantuk, pusing, anaknya rewel, wah emosian gitu. Kalau emosian akhirnya kembali ke poin nomor 3 tadi, nggak bahagia. Jadi memang tetap usahakan tidur cukup. Kalau anaknya tidur, ikut tidur. Kalau malam, anaknya begadangan, ya coba anaknya dikenalkan konsep siang dan malam. Jadi gimana caranya supaya si anak ini bisa melek saat siang dan tidur saat malam. Berdayakan orang di sekitar. Minta tolong boleh sama suami. Kalau berani, minta tolong sama mama mertua. Kalau nggak berani, minta tolong sama mama sendiri. Kalau mama mertua, mama sendiri nggak ada yang bisa diminta tolong, ya minta tolong sama misalnya mencari mbak, atau dibikin santai, cucian di laundry, kan masih ada laundry ya. Terus misalnya makan, ya masak yang seadanya aja. Rumah ya disapu aja, nanti yang ngapel suami. Jadi dibikin slow supaya kita bisa beristirahat cukup. Karena kalau kita tidurnya kurang, ya itu tadi, jadi cranky, jadi moody, jadi tubuhnya nggak bisa maksimal memproduksi ASI-nya. Jadi tetap usahakan tidur minimal 5-8 jam setiap harinya. Nggak harus malam.
boleh tidur pagi, boleh tidur siang, nggak akan membuat darah putih naik ke mata. Itu mitos ya. Darah putih yang ada di dalam tubuh kita atau yang namanya leukosit itu hanya menjadi tinggi kalau di dalam tubuh kita ini ada infeksi atau ada penyakit. Darah putih itu kayak tentara bagi tubuh kita. Jadi dia gunanya melawan infeksi, melawan penyakit gitu. Jadi kalau kita sakit, kita demam itu karena sel darah putih kita itu lagi meningkat. Leukositnya lagi tinggi. Jadi mana ada gitu tidur bisa bikin leukositnya tinggi, Bu? Mitos aja ya. Sekian dulu video tentang ASI. Semoga kalian semua ASInya melimpah ruah, jadi banyak lagi. Aku pernah cerita soal pengalaman aku menyusui. Kalian bisa klik linknya ada di sini. Walaupun mungkin agak membosankan itu ceritanya ya, karena bikinnya masih zaman-zaman dulu gitu. Silahkan like dan subscribe kalau misalnya kalian suka sama channel ini. Share supaya makin banyak yang tahu. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa follow aku di @bidankriwil. Sampai jumpa.